Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas ABT 6B pagi, dengan anggota kelompok saya Nur Syabania, Ramadan, Indah Ramayuniati, dan Syahla Syafira. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan. Ini adalah topik pembahasan yang akan kami bahas. SC dan SCM konsep. Pengertian SCM. Menurut Thomas Summerson, Supply Chain Management atau rantai pemasok adalah sekumpulan aktivitas dalam bentuk fasilitas yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang mulai dari bahan baku sampai produk jadi sampai ke tangan konsumen akhir. Selanjutnya ada konsep SCM. Konsep SCM tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Bahkan kalau dilihat dari sejarah, justru kemajuan teknologi yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari SCM. Terdapat dua konsep SCM, yaitu Key Performance Indicator dan Fuzzy Mixed Integer Goal Programming. Selanjutnya ada manfaat SCM. Manfaat SCM bagi perusahaan secara umum ada 3. Yang pertama, kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga, menurunkan biaya. Adapun manfaat SCM secara langsung, yaitu dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkan kepada konsumen akhir, serta sebagai mediasi pasar. Selanjutnya ada logistik as part of SC. Ini adalah gambar dari logistik manajemen di PT Flextronics Teknologi Indonesia. Ada raw materialnya yang terdiri dari kapasitor, IC, diodes, header, audio, speaker, konektor, discrete. Dan storage-nya itu PT Flextronics Teknologi Indonesia, production-nya itu menggunakan teknologi PTH dan menggunakan teknologi SMT. Warehousing-nya itu di PT Flextronics yang di Batam, Indah, kiri corporation. Selanjutnya ada supply chain design and planning. PT Flextronics Teknologi Indonesia menggunakan stable net. Alasannya karena berjenjang memiliki kontrol lebih besar atas operasi pemasok dan distributornya daripada dynamic network. Selanjutnya integrasi vertikal. Seperti gambar di samping, PT Flextronics Teknologi Indonesia termasuk dalam integrasi ke depan dikarenakan PT Flextronics Teknologi Indonesia selalu memastikan produk sampai di tangan customer tanpa merusak citra perusahaan. Selanjutnya ada outsourcing dan offsourcing. PT Flextronics Teknologi Indonesia melakukan proses memindahkan setiap operasi yang signifikan secara strategis kepada pemasok luar dari perusahaan. Selain itu, PT Flextronics Teknologi Indonesia juga melakukan outsourcing sebagai pemindahan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, keputusan lokasi. Keputusan lokasi dari PT Flextronics Teknologi Indonesia sendiri terletak di kawasan Batam Indo Industrial Park, Muka Kuning, Kota Batam, di mana PT Flextronics Teknologi Indonesia berdiri di lokasi yang strategis dalam proses distribusi. Adapun perencanaan dari kapasitas PT Flextronics Teknologi Indonesia. Yang pertama, perencanaan dan manajemen kapasitas internal perusahaan. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi kapasitas eksternal perusahaan. Dan yang terakhir ada respon kapasitas rantai pasok terhadap perubahan permintaan pasar. Selanjutnya ada bullwhip efek. PT Flextronics Teknologi Indonesia berusaha agar tidak adanya kesalahan dalam proses pemesanan dengan permintaan customer, yaitu dengan cara lebih teliti kembali dalam proses penginputan data pemesanan. Yang selanjutnya ada ERP atau Enterprise Resource Planning. PT Flextronics Teknologi Indonesia pada penerapan ERP-nya menggunakan produk SAP. Pada PT Flextronics Teknologi Indonesia, seluruh karyawan dapat mengakses ERP. Sistem teknologi ERP merupakan kebutuhan pokok dari PT Flextronics Teknologi Indonesia, dikarenakan seluruh aktivitas akan terlibat ke dalam sistem tersebut seperti transaksi yang berhubungan dengan material, production, warehouse, logistik, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahla Syafira. Selanjutnya itu adalah supply chain management approach. Next. Pendekatan supply chain management atau supply chain management approach dilakukan dengan melibatkan semua interaksi antar pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan.
Pada PT Flextronics, yang dilakukan kepada customer ketika ingin membeli sebuah produk adalah memberikan diskon yang cukup besar kepada customer untuk pertama kali pembelian dengan harapan customer tersebut berkenan kembali membeli produk di PT Flextronics. Next. Managing and improving the supply chain. Next. Terdapat 3 cara untuk mengelola dan meningkatkan supply chain, yaitu bekerja dengan orang yang profesional. PT Flextronics ingin mengirim produk PCBA dari PT dari Batam ke AS, maka harus mempekerjakan orang yang bisa memahami cara kerja serta peraturan di negara tersebut. Yang kedua, manfaatkan perangkat lunak. PT Flextronics dalam menunjang pekerjaan menggunakan software ERP atau MRP. Selain itu, umumnya karyawan di sana juga menggunakan Microsoft Office dalam membuat laporan keuangan serta dokumen yang diperlukan. Yang kedua, yang selanjutnya miliki rencana B. PT Flextronics Teknologi Indonesia sebelum membuat sebuah proyek, para anggota berdiskusi untuk menyusun rencana dan dinamakan Plan ABC. PT Flextronics selalu membuat 3 plan yang berguna untuk mengantisipasi jika salah satu rencana gagal atau tidak bisa dilaksanakan. Next. Purchasing and supplier selection. Next. Next. Dalam memilih pemasok yang potensial, perusahaan PT Flextronics memperhatikan beberapa aspek. Pertama, keunggulan dalam sistem mutu, inisiatif perbaikan berkelanjutan, pengiriman tepat waktu, sertifikasi yang tepat dan terkini untuk pemasok produksi, kapasitas pertumbuhan, dan kapasitas terhadap syarat dan ketentuan kontrak Flextronics. Berikut adalah gambar dari supplier lokal pada PT Flextronics Teknologi Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Ramadan. Pak Ramadan, dipersilakan. Baik. Berikutnya yaitu Integrated Customer and Supplier Relationship Management. Next. PT Flextronics Teknologi Indonesia mengintegrasikan customer dan supplier melalui pemilihan supplier dan bahan baku yang tepat untuk memenuhi kebutuhan customer. PT Flextronics Teknologi Indonesia akan membeli bahan baku untuk produk PCBA sesuai yang diinginkan customer dengan memperhatikan Flex Standard Terms and Conditions of Purchase dan juga melakukan pemilihan supplier sesuai dengan kriteria yang tertera dalam Flex Supplier Code of Conduct. Gambar yang tertera pada slide merupakan Standard Terms and Conditions of Purchase dan juga Supplier Code of Conduct dari PT Flextronics Technology. Customer Relationship Management pada PT Flextronics Technology Indonesia berjalan dengan baik. PT Flextronics Technology Indonesia mampu mempertahankan customer dengan tetap memenuhi permintaan customer. Berbagai upaya dilakukan hingga dengan cara yang disesuaikan pada kondisi tertentu. Dalam penanganan pengembalian produk yang rusak atau retur barang, PT Flextronics Technology Indonesia akan mengecek terlebih dahulu dokumen PO, DO, invoice, dan kartu garansi antara PT Flextronics Technology Indonesia dengan customer. Namun, hal itu sangat jarang terjadi di PT Flextronics Technology Indonesia karena mereka memastikan kualitas produk dalam keadaan baik saat quality control, aktivitas pergudangan, dan shipment. Upaya yang dilakukan oleh PT Flextronics Technology Indonesia dalam supplier relationship management diantaranya ialah dengan memberikan banyak demand ke supplier tersebut, sehingga banyak mendatangkan feedback positif seperti fast response dari supplier dan kemudahan dalam bernegosiasi harga hingga memungkinkan untuk mendapatkan cost reduction. Selain itu, juga dengan cara selalu berkomunikasi dan melakukan payment tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal. Next. Berikutnya yaitu Global Supply Chain Operation. Next. PT Flextronics Teknologi Indonesia telah melakukan Global Supply Chain Operation. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai supplier dan customer global PT Flextronics Teknologi Indonesia. Beberapa contoh supplier global PT Flextronics Teknologi Indonesia adalah ST Microelectronics, onsemi, Vishay Intertechnology, Yageo, dan Kemet Corporation. Rata-rata supplier global ini ialah sebagai pemasok komponen bahan baku dari PCBA yang akan dibuat oleh PT Flextronics Teknologi Indonesia. Kemudian salah satu contoh customer global dari PT Flextronics Teknologi Indonesia adalah Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri retail. Whirlpool Corporation membeli produk PCBA dari PT Flextronics Teknologi Indonesia. Produk PCBA ini kemudian nantinya akan dirangkai lagi ke dalam sebuah mesin atau peralatan elektronik yang sedang dibuat oleh Whirlpool Corporation.
Biasanya, Whirlpool Corporation mempercayakan PCBA untuk produk mesin cucinya kepada PT Flextronics Technology Indonesia. Logo yang tertera pada slide ialah logo dari beberapa perusahaan supplier dan juga customer PT Flextronics Technology. Next. Berikutnya yaitu Green Supply Chain. Next. PT Flextronics Technology Indonesia telah melakukan Green Supply Chain Management. PT Flextronics Technology Indonesia berkomunikasi dengan supplier pilihan mereka untuk menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2025 dan akan meningkatkan jumlah tersebut menjadi 100% pada tahun 2030. Kemudian berdasarkan Sustainability Report PT Flextronics Technology Indonesia tahun 2021, juga terlihat beberapa upaya PT Flextronics Technology Indonesia dalam melakukan green supply chain, seperti pengurangan gas emisi karbon dioksida, pemisahan terhadap limbah yang dihasilkan, peningkatan dalam penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi penggunaan air. Gambar yang tertera pada slide merupakan Sustainability Report tahun 2021 dari PT Flextronics Technology. Next. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Ya, terima kasih Ramadan. Selanjutnya halal and cold supply chain. Next. Pada dasarnya, halal and cold chain diterapkan pada industri makanan dan obat-obatan dan juga pada beberapa kapal bermuatan bahan kimia. Oleh karena itu, tidak terdapat penerapan halal and cold supply chain di PT Flextronics Technology Indonesia karena PT tersebut bukan merupakan bagian dari makanan dan obat-obatan serta kapal bermuatan bahan kimia. Next. Studi kasus implementasi SCM komprehensif. Next. Ada beberapa masalah yang terjadi di PT Flextronics Technology Indonesia, diantaranya adalah terdapat beberapa komponen PCBA yang sudah lama terletak di gudang, berpotensi terjadinya reject karena kemungkinan tercampurnya komponen PCBA yang sudah lama dengan produknya. Kemudian PT Flextronics Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar $1.000 per unit yang mengalami kerusakan kepada customer. Permasalahan lain yang PT Flextronics Technology Indonesia hadapi adalah beberapa customer ingin menarik proyek yang sudah direncanakan. Next. Ini beberapa solusi dari sehingga permasalahan tadi tidak terjadi. Ada plan, do, check, dan act. Permasalahan pertama ada penempatan komponen PCBA disesuaikan dengan kondisi ruangan. Do-nya membuat sekat di dalam ruangan tersebut untuk menghindari komponen PCBA lama tercampur dengan produk. Check-nya melakukan pengecekan sebelum komponen dirakit menjadi produk PCBA. Act-nya menyusun komponen PCBA pada setiap sekat yang sudah ditentukan. Permasalahan yang kedua, plan-nya memastikan kembali setiap customer yang ingin melakukan kerjasama. Ya, do-nya mensortir ulang setiap customer yang ingin melakukan kerjasama dan mencari supplier yang lebih murah namun dengan kualitas bahan baku yang lebih baik. Cek-nya melakukan pengecekan secara detail mengenai customer yang ingin melakukan kerjasama. Act-nya menetapkan standar untuk setiap customer yang dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan. Next. Supply chain management. Next. Ada PT Flextronics Technology Indonesia menggunakan ERP yang dikeluarkan oleh SAP. SAP merupakan sistem berbasis e-supply chain management. Informasi yang berjalan dalam departemen didapatkan secara real time atau pada waktu terjadinya proses kegiatan yang berlangsung, sehingga akan terjadi peningkatan pada efisiensi waktu proses produksi perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.